Dokumen Saudi yang mengguncang kerajaan, air mata, rumor, dan titik balik baru Pangeran Harry. Awal tahun 2026, di permukaan tampak seperti babak lain dalam hubungan kompleks antara monarki Inggris dan Duke of Sussex. Namun, apa yang dimulai sebagai penampilan di pengadilan berakhir menjadi pusaran media dengan nuansa thriller istana. Di tengah badai, dugaan dokumen Saudi yang terkait dengan keamanan Pangeran Harry dan kata-kata yang dikaitkan dengan Putri Anne yang bertindak sebagai pemicunya kembali ke London dalam ketegangan maksimum. Pada awal tahun, Pangeran Harry muncul di hadapan pengadilan tinggi di London untuk memberikan kesaksian dalam gugatan privasinya terhadap Daily Mail. Gugatan tersebut yang berpusat pada dugaan perolehan informasi pribadi secara ilegal kembali menyulut perdebatan abadi tentang hubungan antara pers tabloid dan keluarga kerajaan. Setelah memenuhi kewajiban hukumnya, Harry kembali ke Amerika Serikat, tempat ia tinggal sejak 2020 bersama Meghan Markle dan anak-anak mereka. Namun, begitu ia mendarat, situasinya berubah. Narasi paralel mulai beredar di media sosial. Sang Duke menghadapi pertempuran hukum lain, kali ini melawan Kementerian Dalam Negeri Inggris, terkait pengurangan status keamanannya setelah mengundurkan diri dari tugas resminya. Masalah ini, keamanan, telah menjadi salah satu luka yang paling terbuka sejak apa yang disebut Brexit. Hilangnya pengawalan yang didanai negara ditafsirkan oleh sang pangeran sebagai kerentanan nyata baginya dan keluarganya. Namun, bagi pemerintah Inggris, itu adalah konsekuensi logis dari kepergiannya sebagai anggota keluarga kerajaan yang aktif. Dokumen Saudi, antara spekulasi dan misteri. Kontroversi meningkat ketika unggahan viral mengklaim bahwa Putri Anne telah mengkonfirmasi keberadaan dokumen rahasia yang terkait dengan keamanan Harry dan kemungkinan hubungannya dengan Arab Saudi. Sindiran itu saja sudah cukup untuk menjadikan istilah dokumen Saudi sebagai topik yang sedang tren di seluruh dunia. Menurut laporan yang beredar di platform digital, berkas yang diduga tersebut berisi informasi yang sangat sensitif. Penilaian ancaman internasional, detail perjanjian keamanan, dan potensi hubungan diplomatik yang melampaui korespondensi biasa keluarga kerajaan. Tidak ada konfirmasi resmi tentang isinya atau bahkan keberadaannya secara formal. Namun, penyebutan berkas rahasia yang disimpan di balik dinding istana sudah cukup untuk memicu imajinasi publik. Beberapa analis berpendapat bahwa referensi tersebut dapat dikaitkan dengan keputusan administratif mengenai perlindungan pangeran setelah pensiun dari kehidupan publik. Yang lain berpendapat bahwa itu mungkin dokumentasi rutin yang dibesar-besarkan oleh media. Bagaimanapun, cerita tersebut menyebar luas. Apa sebenarnya yang dikatakan Putri Anne? Kredibilitas rumor tersebut sebagian besar bergantung pada Putri Anne, saudari raja, dan dianggap sebagai salah satu anggota keluarga kerajaan yang paling disiplin dan pendiam. Ia jarang berbicara tanpa mempertimbangkan dampak kata-katanya. Oleh karena itu, setiap pernyataan yang ia buat memiliki bobot yang luar biasa. Pada tahun 2025, sang putri merayakan ulang tahunnya yang ke-75, semakin memperkuat reputasinya sebagai anggota kerajaan yang paling pekerja keras. Sebuah julukan yang telah disandangnya selama beberapa dekade. Setelah kematian Ratu Elizabeth II dan proklamasi Charles III, perannya menjadi semakin penting. Ia dipandang sebagai pilar stabilitas dan penyeimbang pragmatis terhadap gaya monarki yang lebih introspektif. Reputasi kejujuran inilah yang justru memberikan kredibilitas pada cerita tersebut jika Anne mengakui, bahkan secara tidak langsung, keberadaan dokumen rahasia itu akan menyeratkan tindakan yang disengaja. Namun, hingga saat ini, belum ada pernyataan publik yang dapat diverifikasi yang mengkonfirmasi klaim tersebut. Fenomena ini menggambarkan bagaimana di era digital, atribusi satu frasa saja sudah cukup untuk memicu krisis persepsi. Keamanan diplomasi dan narasi publik.
Di luar kebenaran dokumen tersebut, episode ini mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam. Kerentanan lembaga terhadap penyebaran rumor yang viral. Kata-kata Arab Saudi menambahkan dimensi geopolitik yang eksplosif. Dalam konteks internasional yang sensitif, setiap petunjuk tentang hubungan yang sensitif memicu spekulasi tentang diplomasi, kepentingan strategis, dan keseimbangan kekuasaan. Bagi Harry, masalah keamanan bukanlah hal yang abstrak. Sejak mengundurkan diri sebagai anggota keluarga kerajaan yang aktif, ia bersikeras bahwa ancaman tidak hilang dengan perubahan status. Bahkan, argumen utamanya di pengadilan adalah bahwa visibilitas publik dan risiko yang terkait tetap ada. Dalam konteks ini, berkas yang diduga itu menjadi simbolis. Berkas itu mewakili ketegangan antara identitasnya sebagai pangeran sejak lahir dan keputusannya untuk hidup sebagai warga negara biasa. Ini adalah metafora untuk kehidupan yang terombang-ambing di antara dua dunia. Titik patah emosional. Sumber-sumber yang dekat dengan Duke menunjukkan bahwa akumulasi tuntutan hukum, berita utama, dan teori konspirasi telah berdampak signifikan secara pribadi. Bahkan, ada laporan tentang air mata dan momen kelelahan emosional yang mendalam. Ini bukan pertama kalinya Harry mengungkapkan perasaan terjebak antara loyalitas keluarga dan kebutuhan untuk melindungi lingkaran terdekatnya. Konsep titik patah tidak berasal dari satu episode tunggal, tetapi dari serangkaian peristiwa yang berlangsung selama bertahun-tahun. Tekanan media, keretakan dengan anggota keluarga tertentu, wawancara televisi, dan penerbitan memoir yang mengungkap luka batin. Dalam konteks ini, berkas Saudi bertindak sebagai katalis. Nyata atau tidak, berkas itu merangkum persepsi bahwa hidupnya terus tunduk pada keputusan dan evaluasi di luar kendali langsungnya. Peran monarki di era digital. Kecepatan penyebaran cerita menunjukkan perubahan radikal dalam ekosistem informasi. Sebelumnya, rumor istana membutuhkan dukungan dari tabloid atau komentator televisi. Saat ini, satu unggahan viral saja sudah cukup untuk membangun narasi global dalam hitungan jam. Keluarga kerajaan Inggris yang secara historis mahir dalam seni diam strategis menghadapi tantangan untuk menanggapi atau tidak laporan yang dapat mengikis kepercayaan publik. Setiap kata, setiap kelalaian diinterpretasikan sebagai pesan. Putri Anne dengan reputasinya yang berintegritas dan disiplin menjadi jangkar institusional. Komentar yang diduga diucapkannya yang diperkuat dan diinterpretasikan ulang menunjukkan bagaimana bahkan suara yang paling terukur pun dapat terjebak dalam dinamika hiperkonektivitas. Penolakan yang mengungkap keretakan. Keretakan itu sangat terlihat selama kunjungan Harry ke Inggris pada bulan April untuk peringatan 10 tahun Invictus Games. Meskipun berada di tanah Inggris, Duke tidak dapat bertemu dengan ayahnya. Menurut bocoran informasi, Harry dilaporkan mengirim pesan kepada Raja Charles III untuk membahas masalah keamanan. Ia tidak menerima balasan. Konteksnya sangat sensitif. Sang pangeran baru-baru ini kalah dalam banding ke pengadilan banding terkait keputusan pemerintah Inggris untuk menarik perlindungan yang didanai publik untuknya. Perselisihan keamanan telah menjadi poin utama perselisihan antara Harry dan otoritas Inggris sejak ia mundur dari tugas kerajaannya pada tahun 2020. Dalam sebuah wawancara dengan BBC, Duke mengungkapkan kekecewaannya setelah putusan pengadilan dan menyatakan bahwa ia tidak dapat membayangkan kembali ke Inggris bersama istrinya, Meghan Markle, dan anak-anak mereka, Archie dan Lilibet, tanpa jaminan yang memadai. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa ayahnya tidak ingin berbicara dengannya. Justru karena kontroversi keamanan tersebut, kata-kata ini hanya memperburuk ketegangan yang ada. Pernyataan kontroversial tentang kesehatan raja. Kontroversi mencapai tingkat baru ketika Harry membuat komentar publik tentang kesehatan raja. Pada Februari 2024, secara resmi diumumkan bahwa Raja Charles III telah didiagnosis menderita kanker. Sejak saat itu, sang raja hanya memberikan sedikit informasi terbaru tentang kondisinya. Dalam wawancaranya dengan BBC, Harry menyatakan bahwa ia tidak tahu berapa lama lagi ayahnya akan hidup.
Pernyataan itu langsung menimbulkan kemarahan di kalangan tertentu dalam lingkaran kerajaan dan di antara para komentator ahli. Biografer kerajaan Hugo Vickers menyebutnya memalukan bahwa Harry berbicara tentang kesehatan raja dengan istilah seperti itu, mempertanyakan bagaimana ia bisa memiliki informasi yang dapat diandalkan jika, menurutnya, ia tidak berhubungan dengan ayahnya. Vickers bahkan lebih kritis, menunjukkan bahwa raja memiliki cukup banyak tanggung jawab tanpa harus berurusan dengan keluhan publik putranya. Menurutnya, jika Harry menginginkan rekonsiliasi, ia harus mencarinya secara pribadi, bukan di depan kamera. Bayangan Diana dan sindiran yang mengganggu. Salah satu poin paling sensitif lainnya dari wawancara tersebut adalah sindiran tentang kemungkinan konspirasi terkait keamanannya. Harry menyatakan bahwa melalui proses hukum, ia menemukan bahwa beberapa orang bersedia membiarkan sejarah terulang kembali. Sebuah referensi tersirat terhadap kematian ibunya, Putri Diana, yang meninggal dalam kecelakaan mobil pada tahun 1997 di Paris. Sang Duk mengaku mengetahui nama-nama orang yang terlibat dalam keputusan yang menurutnya membuat keluarganya rentan, tetapi menolak untuk mengungkapkannya secara publik. Ia bahkan sampai menyarankan bahwa keluarga kerajaan telah berkolaborasi dengan pemerintah asing untuk menghindari perlindungan mereka. Pernyataan-pernyataan ini memicu kritik yang menuduhnya menggunakan kekhawatiran keamanan sebagai alasan untuk menjauh dari acara-acara resmi di masa mendatang, termasuk potensi pemakaman kenegaraan. Bagi beberapa analis, nada bicara Harry dapat mewakili titik tanpa kembali dalam hubungannya dengan institusi tersebut. Titik tanpa kembali. Konsep titik tanpa kembali mulai sering muncul dalam pemberitaan media. Setelah penerbitan memoarnya, wawancara yang mengejutkan, dan tuduhan timbal balik, banyak yang bertanya-tanya apakah rekonsiliasi masih mungkin. Istana Buckingham hampir sepenuhnya bungkam, yang oleh beberapa orang ditafsirkan sebagai strategi penahanan. Yang benar adalah bahwa keretakan tersebut bukan hanya bersifat institusional, tetapi juga pribadi. Kurangnya komunikasi langsung antara ayah dan anak pada saat kesehatan raja menjadi perhatian nasional, memperburuk persepsi akan keretakan yang tak dapat diperbaiki. Krisis di dalam negeri juga. Ketegangan antara Harry dan Meghan. Sementara hubungan dengan kerajaan berada pada titik terendah, laporan baru menunjukkan adanya ketegangan dalam pernikahan Sussex itu sendiri. Menurut berbagai sumber, Harry dan Meghan menghadapi perbedaan pendapat tentang bagaimana mengelola krisis hubungan masyarakat yang mengelilingi mereka. Baru-baru ini, Badan Amal Sentebale yang didirikan bersama oleh Harry terlibat dalam tuduhan terkait masalah rasial dan dugaan pelecehan. Pada saat yang sama, Meghan menghadapi tuduhan baru tentang perilaku tidak pantas di tempat kerja yang dilaporkan telah menghidupkan kembali tuduhan sebelumnya tentang intimidasi. Seorang sumber internal mengklaim bahwa pasangan tersebut merasa ada upaya terkoordinasi untuk mendiskreditkan mereka di depan publik. Namun, tekanan yang terus-menerus dilaporkan menciptakan gesekan internal. Menurut laporan-laporan ini, mereka berdebat tentang asal mula setiap krisis dan strategi yang tepat untuk menghadapinya. Sang Duchess difoto merayakan ulang tahunnya yang ke-40. Bersama teman-teman dekatnya, tetapi alih-alih menampilkan citra stabilitas, foto-foto tersebut bertepatan dengan gelombang kritik media baru. Setiap upaya untuk membangun kembali reputasinya tampaknya digagalkan oleh skandal baru. Penurunan popularitas. Hasil survei popularitas keluarga kerajaan yang disusun oleh YouGov pada Agustus 2025 mengungkapkan kontras yang mencolok dalam persepsi publik terhadap keluarga Windsor. Pangeran William menduduki puncak daftar dengan peringkat persetujuan yang solid sebesar 74%, diikuti oleh Catherine, Putri Wales, dengan 71%, dan Putri Anne dengan 70%. Di ujung spektrum yang berlawanan adalah Harry dan Meghan. Duke of Sussex hanya mencetak peringkat positif 28%, sementara Duchess turun menjadi 20%, menempatkannya tepat di atas Pangeran Andrew, sosok yang secara historis kontroversial dalam keluarga kerajaan.
Angka-angka ini tidak hanya mencerminkan kerusakan reputasi, tetapi juga keretakan yang dalam antara keluarga Sussex dan anggota monarki lainnya. Sementara William dan Catherine sedang mengkonsolidasikan citra mereka sebagai calon penguasa, Harry dan Meghan menghadapi narasi yang didominasi oleh kritik dan pertanyaan. Perang strategi, bentrokan internal dalam manajemen krisis. Salah satu aspek yang paling mengungkapkan dari laporan terbaru adalah perbedaan pendekatan dalam diri pasangan tersebut mengenai cara menangani skandal media. Sumber yang dekat dengan pasangan tersebut menunjukkan bahwa Meghan lebih menyukai strategi yang agresif, membela diri di depan umum, menghadapi berita utama negatif, dan mengoreksi apa yang dianggapnya sebagai narasi yang tidak adil. Ia sangat bersemangat untuk membela citranya dan tidak takut untuk merespons dengan tegas. Harry di sisi lain cenderung mengambil sikap yang lebih hati-hati. Menurut orang-orang yang dekat dengannya, sang pangeran lebih suka kontroversi mereda dengan sendirinya, tanpa memicu pemberitaan media. Perbedaan gaya ini dilaporkan telah menimbulkan ketegangan yang konstan. Sementara ia menunggu siklus berita bergeser, Meghan bereaksi secara agresif, terkadang memperpanjang kontroversi. Perselisihan strategis ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pada Juli 2023, Radar Online mendokumentasikan dugaan ketegangan internal, mencatat bahwa pasangan tersebut telah mengambil jarak untuk menyembuhkan dampak kepergian mereka dari keluarga kerajaan dan mendefinisikan kembali citra publik mereka. Ketegangan setelah Spare dan proyek-proyek yang gagal. Peluncuran memoir Harry, Spare, menandai titik balik. Meskipun buku tersebut sukses secara komersial, buku itu juga menimbulkan gelombang kritik yang memengaruhi persepsi publik terhadap pasangan tersebut. Meghan tampak absen dalam sebagian besar tur promosi yang memicu spekulasi. Beberapa komentator mencatat bahwa pasangan tersebut mulai dipandang sebagai pengeluh profesional, sebuah label yang sulit dihilangkan di industri hiburan. Menurut sumber yang dikutip oleh majalah Hit, Meghan dilaporkan menyesal tidak lebih aktif terlibat dalam pembuatan buku tersebut, sementara Harry malu dengan reaksi negatif terhadap beberapa proyeknya. Situasi memburuk ketika Rolling Stone menerbitkan artikel berjudul Meghan Markle dan Pangeran Harry berada di era kegagalan mereka. Kritik tersebut berfokus pada pembatalan kesepakatan dengan raksasa seperti Netflix dan Spotify, serta kesulitan dalam membangun narasi positif di Hollywood. Seorang sumber yang dikutip di berbagai media secara blak-blakan meringkas situasi tersebut. Di Hollywood, kemewahan itu dangkal, tetapi kesuksesan sejati dibangun di atas upaya dan kredibilitas selama bertahun-tahun. Dan jika publik tidak terhubung dengan figur publik, tidak ada jumlah investasi yang dapat mengubah persepsi tersebut. Pernikahan di ambang kehancuran, spekulasi tentang krisis pernikahan terus beredar. Judul berita seperti rumor perceraian mencapai puncaknya telah muncul di berbagai publikasi, mengutip sumber yang mengklaim bahwa Duke dan Duchess menjalani kehidupan yang semakin terpisah. Di masa lalu, pasangan ini dikenal karena penampilan bersama mereka di acara amal melalui Archewell Foundation mereka. Namun antara tahun 2024 dan 2025, banyak keterlibatan publik Harry dilakukan sendirian. Sang Duke merayakan ulang tahunnya yang ke-40 jauh dari Meghan, melakukan perjalanan bersama teman-teman. Pada minggu-minggu terakhir tahun 2024, ia berpartisipasi dalam 10 acara hanya dalam 2 minggu tanpa istrinya. Ia bahkan melakukan tur ke New York, London, dan Lesotho tanpa istrinya. Meskipun secara resmi disajikan sebagai strategi untuk memberikan visibilitas pada kepentingan individu, beberapa analis menafsirkan langkah-langkah ini sebagai tanda-tanda perpisahan fungsional. California versus Inggris, dua dunia yang berlawanan. Ketegangan mendasar lainnya adalah perbedaan gaya hidup. Menurut sumber yang dikutip oleh Radar Online, Harry mulai merindukan Inggris, teman-teman lamanya, budaya pub, olahraga, dan keakraban lingkungannya. Sebaliknya, kehidupan di Los Angeles dengan fokus pada kesehatan, yoga, jus hijau,
dan industri hiburan sangat berbeda dari tradisi aristokrat Inggris tempat ia dibesarkan. Lebih lanjut, kegagalan beberapa proyek audiovisual dilaporkan sangat memengaruhi sang pangeran, yang menurut orang-orang terdekatnya membenci pengalaman melihat inisiatif bernilai jutaan dolar dibatalkan dan kemudian menjadi sasaran ejekan media. Keinginan Harry untuk terhubung kembali dengan Inggris dan lingkungan tradisionalnya, ditambah dengan ambisi Meghan untuk memantapkan dirinya sebagai figur independen di Hollywood, dapat memperlebar jurang pemisah di antara mereka. Pemisahan profesional sebagai latihan untuk sesuatu yang lebih besar. Pada tahun 2025, Meghan memperkuat kemandirian profesionalnya dengan peluncuran baru dan proyek-proyek pribadi di mana Harry hampir tidak terlibat. Menurut beberapa analis, perpecahan ini bisa jadi merupakan perpisahan percobaan yang disamarkan sebagai diversifikasi strategis. Kembalinya Harry ke California setelah perjalanan solonya diikuti oleh pertemuan internal untuk mengevaluasi hasilnya. Keberhasilan relatif dari aktivitas individunya mungkin telah memicu gagasan strategi yang kurang bergantung pada citra bersama. Namun, suara-suara kritis seperti biografer kerajaan Hugo Vickers mengisyaratkan bahwa keretakan tersebut bisa jadi lebih dalam. Beberapa artikel bahkan menyarankan bahwa Meghan sedang mengevaluasi masa depannya dengan Harry, yang semakin memicu rumor perpisahan. Istilah dikuasai istri dan narasi. Pangeran yang didominasi. Salah satu konsep yang beredar luas di kalangan tertentu adalah istilah bahasa Inggris handpicked, yang digunakan untuk menggambarkan seorang pria yang diduga didominasi atau terus-menerus dikritik oleh pasangannya. Sejarawan dan komentator kerajaan Hugo Vickers telah menjadi salah satu nama yang dikaitkan dengan narasi ini, yang menunjukkan bahwa jika perpisahan terjadi, Meghan dapat memposisikan dirinya sebagai korban di media dan meninggalkan Harry dalam posisi yang merugikan di mata publik. Namun, pernyataan-pernyataan ini harus dilihat dalam konteksnya. Vickers termasuk dalam tradisi komentator yang kritis terhadap pasangan Sussex dan kepergian mereka dari keluarga kerajaan. Pendapatnya merupakan bagian dari debat media, tetapi bukan merupakan bukti krisis perkawinan kerajaan. Yang pasti Meghan telah menunjukkan kemampuan komunikasi yang kuat dalam wawancara-wawancara penting, termasuk percakapan televisinya yang kini bersejarah dengan Oprah Winfrey. Jika terjadi perpisahan yang saat ini masih hipotetis, kemampuannya untuk membangun narasi sendiri tidak akan diragukan. Begitu pula dengan Harry, penulis memoir yang mengguncang institusi kerajaan. Pertempuran keamanan, konflik utama. Di luar rumor romantis, konflik nyata yang dihadapi Duke adalah perselisihan hukumnya dengan pemerintah Inggris mengenai pemulihan perlindungan polisi penuhnya saat mengunjungi Inggris. Setelah mundur sebagai anggota kerajaan yang aktif pada tahun 2020, Harry kehilangan hak otomatisnya atas keamanan yang didanai negara. Pengadilan Inggris telah meninjau kasus ini beberapa kali dan mempertahankan posisi yang sama. Sebagai anggota kerajaan yang tidak aktif, ia tidak dapat mengakses tingkat perlindungan yang sama seperti sebelumnya. Seorang hakim senior, Sir Geoffrey Foss, mengakui bahwa Harry mungkin merasa diperlakukan tidak adil, tetapi menekankan bahwa ini tidak berarti ilegalitas dalam keputusan administratif tersebut. Argumen utama pengadilan jelas, perlindungan negara didasarkan pada peran kelembagaan, bukan gelar. Harry dalam wawancara baru-baru ini, termasuk dengan BBC, menyatakan bahwa keputusan ini mencegahnya untuk kembali dengan damai ke Inggris Raya bersama istri dan anak-anaknya. Ia menegaskan bahwa ia ingin berdamai dengan keluarganya, terutama ayahnya, tetapi berpendapat bahwa masalah keamanan telah menjadi hambatan yang tak teratasi. Keheningan strategis kerajaan. Sementara Duke menyampaikan versinya tentang peristiwa tersebut, Charles III tetap diam. Tanggapan resmi dari Istana Buckingham singkat dan tegas. Pengadilan telah memeriksa masalah ini dan berulang kali mencapai kesimpulan yang sama. Keheningan ini bukanlah kebetulan. Setelah penerbitan Spare, memoir Harry yang kontroversial, keluarga kerajaan mengadopsi strategi menahan diri.
Buku tersebut yang menjadi fenomena penerbitan global mengungkapkan episode pribadi, percakapan internal, dan ketegangan keluarga yang tidak pernah ingin diungkapkan oleh institusi tersebut. Di antara insiden yang paling banyak dibicarakan adalah dugaan konfrontasi fisik antara Harry dan saudaranya, Pangeran William, pada tahun 2019. Menurut Duke, pertengkaran itu berputar di sekitar persepsi Meghan di dalam keluarga yang digambarkan oleh beberapa orang sebagai sulit atau kasar. Pengungkapan ini tidak hanya merusak hubungan persaudaraan, tetapi juga mengikis kepercayaan antara Harry dan anggota keluarga kerajaan lainnya. Dapat dimengerti, istana tampaknya bertekad untuk tidak memicu putaran pernyataan yang saling bertentangan lagi. Hubungan yang sedang tertekan, di samping konflik institusional, beberapa media berspekulasi tentang ketegangan internal dalam pernikahan Sussex. Dikatakan bahwa proyek bisnis dan media yang dilakukan setelah kepergian mereka belum menghasilkan dampak yang diharapkan, atau setidaknya belum memperkuat citra publik Harry. Namun, tidak ada konfirmasi resmi tentang perpisahan. Penampilan publik bersama dan narasi persatuan keluarga terus menjadi bagian dari strategi komunikasi mereka. Namun, tidak dapat disangkal bahwa pangeran sedang mengalami masa-masa sulit. Ia terasing dari keluarga asalnya, berselisih dengan pemerintah Inggris, dan terus-menerus berada di bawah pengawasan pers internasional. Dalam konteks ini, sinyal ambigu apapun ditafsirkan sebagai gejala krisis, luka terbuka. Spare. Jika ada titik balik dalam kisah ini, itu adalah penerbitan Spare. Buku itu tidak hanya mengungkap detail intim tetapi juga membentuk kembali citra publik Harry. Ia berubah dari pangeran pemberontak yang dicintai menjadi kritikus vokal terhadap mesin istana. Keluarga kerajaan, menurut berbagai sumber, merasa dikhianati oleh terungkapnya percakapan pribadi. Sejak itu, kepercayaan tampaknya sulit dibangun kembali. Ini sebagian menjelaskan mengapa istana sekarang memilih untuk sangat berhati-hati. Lembaga tersebut memprioritaskan stabilitas dan kontinuitas. Pada saat monarki Inggris menghadapi tantangan terhadap legitimasi dan relevansinya di abad ke-21, skandal lebih lanjut menimbulkan risiko reputasi. Bisakah Harry lolos tanpa cedera? Pertanyaan yang membayangi perdebatan adalah, apakah Harry akan berhasil mengatasi gelombang kontroversi baru ini? Perjalanan karirnya belakangan ini menunjukkan satu hal yang konstan. Setiap upaya untuk mendefinisikan kembali identitas publiknya selalu memicu reaksi yang terpolarisasi. Di satu sisi, ia memiliki pendukung yang menghargai keterbukaannya dan keputusannya untuk memprioritaskan kesehatan mentalnya dan keluarganya. Di sisi lain, ia menghadapi kritik yang menuduhnya berperan sebagai korban dan mengambil keuntungan dari sistem yang justru ia pertanyakan. Jika perceraian terjadi, yang kami tegaskan kembali hanyalah spekulasi, dampak media akan sangat besar. Meghan memiliki pengalaman dalam menyusun narasi publik. Harry, di sisi lain, telah menunjukkan kemampuan untuk memengaruhi dengan suaranya sendiri. Bentrokan media akan menghancurkan bagi mereka berdua.